Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khullata'uhu salihina wa ay yakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala al-ulama wa yanbaghi lahu ay yanwiya fi tazawwujihi itba'a sunnah wa taksira ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi husni riayati ala zaujah wa hifzad din wa raja'a waladin salihin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'at, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati pengatur waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sahibul bait, sahibul hajat, sahibul niat, Bapak Mai dan juga Ibu Ida, yang mana beliau pada siang hari ini mengadakan tasyakur walimatun nikah putri tercinta yang sudah dinikahkan. Udah nikahnya udah? Kapan? Tadi barusan. Yang alhamdulillah sudah dinikahkan Neng Kiki sama Aa Aldi. Alhamdulillah sudah resmi menjadi suami istri. Tugas kita mendoakan semoga pengantin baru ini diberikan oleh Allah jodoh yang panjang, amin. Umur yang panjang, milik rizki yang berlimpah, juga barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita doakan juga Bapak Sahibul Bait, Bapak Mai dan juga Ibu Ida, semoga hajatannya ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tamu yang diundang semuanya datang. Bahkan banyak yang tidak diundang juga datang. Bukan hanya sekedar datang memberikan doa restu dan juga kondangan. Semoga saja hajatannya ini dari pagi ini sampai malam nanti tidak ada halangan. Intinya mah jangan sampai turun hujan. Semoga berkah doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati jamaah sekalian, ibu-ibu yang cantik, amin. Ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu ustadzah, ibu-ibu calon ustazah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, dan semuanya calon jenazah. Lah amin atuh. Lah emang calon jenazah mah semuanya ge bakal, betul tidak?
Yang penting kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati membawa iman dan juga Islam. Diterima ibadah kita oleh Allah. Diampuni dosa kita sama Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini, semoga Allah berikan sehat badannya, panjang umurnya, berkah milik rizkinya, lancar usahanya, hasil maksudnya, kebayar utangnya. Kencang banget aminnya. Kelihatan yang kencang aminnya berarti gede suaranya. Jangan fitnah dulu, betul tidak? Alhamdulillah. Makanya ibu kalau ada pengajian datang. Kalau udah datang ke pengajian mah doa pasti akan ada yang mendoakan kita. Kalau orang berdoa lebih dari 40 orang yang mengaminkan, maka insya Allah doa kita akan diijabah. Di sini mungkin lebih orang dari 4.000 orang. Sama bayangannya, sama lalat juga, sama semut. Betul tidak? Jangan salah, di tempat ini akan berkumpul para malaikat Allah. Kenapa sebabnya? Karena tadi kita dari pagi sampai sekarang sholawat yang kita lantunkan. Betul tidak Bu? Setiap kita membaca sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun tempatnya, mau di masjid, mau di rumah, mau di jalan, mau di kantor, mau di sawah, mau di pasar, dibacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Ketika nama Rasulullah disebut, illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Ngerti enggak? Orang kelihatan mukanya orang ngartiin pada melohok baik. Ketika nama Rasulullah disebut, maka akan turun para malaikat Allah datang ke tempat ini. Mau ngapain para malaikat? Mau mendoakan ibu-ibu yang hadir, yang lagi baca sholawat. Kata malaikat, ya Allah, mudah-mudahan itu ibu-ibu yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan milik rizkinya, Allah sehatkan badannya. Makanya untung kalau kita baca sholawat. Ibu kalau hadiran sedikit demi sedikit ibu baca sholawat, tapi kalau di rumah ibu kira-kira baca sholawat kagak, palingnya ngejentul depan TV, kalau enggak mainin HP. Betul apa tidak? Makanya setiap kali ada pengajian datang, diundang kakak diundang, datang baik lumayan, doa baik mah dapat. Betul apa tidak? Makanya yakin kalau kita habis pengajian, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah. Dosa kita semuanya diampuni Bu. Beruntungnya kita kalau mau berangkat ke majelis taklim. Makanya ngajinya jangan sekedar ada pengajian seperti ini dong. Tuh majelis taklim kita banyak, setiap hari ada. Datengin majelis taklim kalau ibu pengen diampuni dosa setiap hari, didoain sama para malaikat Allah, maka rajin ngaji. Insya Allah ibu-ibu di sini mah pada rajin ngajinya. Yang rajin mah, yang malas mah angger. Betul tidak? Alasannya sibuk melulu. Ada yang dagang, ada yang kuli, ada yang kerja. Betul apa tidak? Kalau ibu kagak nyempetin waktu sampai mati kagak bakalan sempet. Karena pekerjaan setiap hari ada, cucian banyak numpuk tiap hari. Betul tidak? Masak tiap hari, beres-beres rumah tiap hari, suami kudu diurusin, bocah kudu diurusin. Kalau ibu kagak ngaji cuman gara-gara sibuk, sampai mati kesibukan tidak akan pernah ada habisnya. Betul apa tidak? Makanya langkahkan kaki kita ke majelis taklim dengan tujuan satu, kita ingin diampuni dosa sama Allah. Ibu punya dosa kagak? Banyak, gede, bahkan gedean kena dosanya ketimbang badannya mah. Kalau dosa ditimbang gedean kena dosa kita, betul tidak? Dibandingkan dengan gunung Uhud yang ada di kota Madinah, rasaan mah gedean kena dosa kita sama Allah.
Karena setiap hari kita berbuat dosa sama Allah, makanya ibu kudu perbanyak bacaan kudu minta ampun sama Allah. Berdosa, banyak berdosa padamu sang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astagfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertobat. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga kita yang kumpul pada siang hari ini Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan kita semua atas undangan Bapak Maih dan juga Ibu Ida, beliau mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Karena kalau tidak ada Bapak Maih dan Ibu Ida ngadain acara pengajian, kita tidak mungkin semuanya hadir di tempat ini. Betul. Jadi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan taufik dan juga hidayah sama kita. Orang yang dapat hidayah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, saya kesono kemari selalu berdoa setiap kali ceramah dia ada pengajian, saya selalu berdoa semoga di antara jamaah ini ada yang mendapatkan hidayah. Kenapa sebabnya Ustazah? Ada sebuah riwayat. Sebentar sebelum pengajian kita lanjutkan, ada riwayat dulu. Kalau sudah mendengar ini riwayat, mudah-mudahan yang belum mau ngaji pada mau ngaji. Yang sudah mau ngaji tambah rajin ngaji. Kenapa sebabnya tujuan kita mengadakan pengajian seperti ini? Satu harapan kita semoga ada yang mendapatkan hidayah. Pada suatu ketika ada seorang hamba yang tidak pernah ibadah. Sholat kagak mau, puasa juga tidak mau, pengajian juga gak pernah mau. Pokoknya itu orang gak pernah ibadah. Pada suatu ketika orang itu adalah tukang warung, Bu. Ya, buat ada yang tukang warung di sini mohon maaf, mohon izin bukan nyinggung Anda. Tukang warung dengerin, bukan Anda yang saya omongin. Bu, itu orang tukang warung tiap harinya ngewarung melulu. Pagi buka toko, ngaji orang keboro, betul. Sampai sore dia belum tutup juga, sholat juga seari-arinya. Ini mah bukan orang wangkal, maaf. Ya. Orang wangkal mau orang begitu, dia mau wayah ngaji mau ngaji baik. Betul Bu? Ini riwayat Bu. Itu orang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Pada suatu ketika dia berangkat ke pasar mau belanja, tiba-tiba hujan gede. Dia berteduh, kebetulan berteduhnya di samping masjid, di samping majelis taklim yang ada pengajiannya. Kemudian orang tersebut dia duduk di pengajian itu, ya. Ketika itu dia mendengar ceramah dari ustazah yang lagi menerangkan ilmu bahwa hidayah itu luar biasa. Dan hidayah itu datang kalau kita minta. Nah, di saat itu orang tersebut selalu menginginkan hidayah. Pada suatu ketika ada acara maulidan. Di sana mengundang Ustazah Haja Nunung dari Dengklok. Kok nyambungnya ke situ saja? Ya udah gimana kan penting ke hati. Orang yang tadi nggak pernah hadir, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dia hadir datang Bu. Tapi dia berharap ingin dapat hidayah dari Allah. Kemudian pas dia hadir kebetulan dia yang dapat hidayah dari Allah. Ketika ustazah bercerita, ketika ustazah bertausiah, masuklah ilmu ke dalam hatinya sampai dia tergugah hatinya ingin ibadah karena dapat hidayah. Sepulang hadir dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Nah, cuman sayang 1000 kali sayang umurnya orang panjang. Pas dia dapat hidayah mati, keserempet beca, meninggal dunia.
Begitu mati, Masya Allah tabarakallah bu, malaikat azab, malaikat rahmat berebut. Kata malaikat azab, ini orang banyak dosanya, yuk kita timbang. Ternyata dosanya banyak banget. Kata malaikat rahmat, jangan, ini orang sebelum matinya taubat dulu, karena dia dapat hidayah. Akhirnya saking banyaknya dosanya ibu, karena ditimbang banyak dosanya, dia dimasukin dulu ke dalam neraka. Tapi apa? Begitu dia mendapatkan hidayah, diangkat sama Allah, dosanya diampuni sama Allah, dimasukin ke dalam surga. Ini orang dimasukin ke surga protes bu. Kata orang tersebut, malaikat, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga? Padahal saya ini orang yang banyak dosa. Ketika hidup saya selalu meninggalkan ibadah, selalu menjaga, selalu meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi dia protes dimasukin surga, nggak mau karena merasa banyak. Apa kata malaikat? Kenapa kamu dimasukkan ke dalam surga? Karena kamu diampuni dosanya sama Allah, karena kamu mendapatkan hidayah sehingga kamu merasa banyak dosa. Jadi orang yang baik itu, orang yang bagus itu orang yang merasa banyak dosa, dimasukin ke dalam surga. Tapi orang tersebut protes juga sama malaikat, maaf saya tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa sebabnya? Kalau orang yang perantara saya mendapatkan hidayah tidak ada di sini, tungak tengok di dalam surga, nyari ustazah kajol, nyari ustazah nunung, ternyata tidak ada ustazah di dalam surga. Malaikat, tolong carikan ustazah Nunung Nuria, yang mana beliau adalah yang menyebabkan saya mendapatkan hidayah. Kemudian dicari ustazah Nunung, ternyata ustazah Nunung gak ada di surga, dia lagi ada dalam neraka. Naudzubillahi min. Kagak ustazah, kagak orang awam, semuanya kalau punya dosa mah masuk neraka bu. Bukan berarti ustazah jaminannya masuk surga, kagak. Ustazah juga manusia, banyak dos. Betul. Pas dicari ustazah Nunung ada di dalam neraka, maka diangkat lah. Diangkat ustazah, dimasukin ke dalam surga. Kata ustazah, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga sedangkan saya sedang bertanggung jawab dosa saya ketika hidup di dunia? Maaf ustazah, ini ada orang yang manggil ustazah yang sudah lebih dulu masuk ke dalam surga. Saya dikenalkan sama orang tersebut. Begitu saya kenalan, ternyata saya tidak kenal. Siapa anda? Saya orang Wangkal Asem ustazah. Orang Wangkal Asem. Saya nggak kenal anda, iya, tapi ustazah nggak kenal saya, tapi saya kenal ustazah. Waktu itu saya hadiran di rumah Bapak Mai, ustazah. Saya mendengar ustazah tausiah, kemudian saya ada hidayah, saya mau ibadah dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi saya tidak mau di surga kalau ustazah tidak ada di dalam surga. Akhirnya ustazah keangkat ke surga gara-gara orang yang satu dapat hidayah. Ustazah juga protes, maaf saya juga tidak mau masuk surga sendirian. Karena apa? Saya akan ngaji di Wangkal Asem karena saya diundang sama Bapak Mai dan juga Ibu Ida. Tapi saya cari Bapak Mai di surga, tidak ada Bapak Mai dan juga Ibu Ida. Di mana malaikat? Ternyata Bapak Mai dan juga Ibu Ida ada di dalam neraka. Maaf Pak Mai, naudzubillahi min. Tolong angkat Pak Mai dan juga Ibu Ida, kata ustazah, karena gara-gara dia saya diundang. Nah, akhirnya Bapak Mai dan juga Ibu Ida diangkat ke dalam surga. Itu gara-gara orang satu dapat hidayah. Ustazah keangkat, yang punya hajat juga. Bapak Mai juga protes, maaf saya nggak mau masuk surga kalau tetangga saya kagak diajak. Karena saya ngundang ustazah karena dorongan daripada tetangga-tetangga saya. Betul tidak? Akhirnya apa? Dicarilah orang Wangkal Asem, ternyata lagi pada ngebak di dalam neraka. Allah karim. Bo, lagi pada ngebak di kolam renang. Cuman kolam renang neraka. Akhirnya apa? Semua tetangga Bapak Mai yang ikut serta, yang ikut berpartisipasi dalam acara pengajian ini, semuanya diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tuh, makanya ada pengajian itu seperti itu, ada satu aja yang dapat hidayah, semuanya kita keangkat. Alhamdulillah. Makanya saya berdoa mudah-mudahan pada siang hari ini ibu-ibu yang hadir ataupun siapapun yang ada di tempat ini, ada di antara kita yang mendapatkan hidayah sehingga akan menyelamatkan kita semuanya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ibu rajin ngaji ya Bu ya. Tiap ada pengajian ibu datang, jangan suka banyak alasan karena kerjaan mah kagak bakalan ada habis. Siap ngaji Bunda, siap.
Nikah adalah salah satu undang-undang Allah. Nikah adalah ibadah. Nikah itu adalah salah satu kategori ibadah enak. Karena ibadah itu banyak kategorinya. Satu ada ibadah capek, dua ada ibadah sakit, dan ketiga ada ibadah enak. Dan ini nikah adalah kategori ibadah apa, Bu? Ibadah enak. Kalau ibadah capek apa saja? Ibadah haji dan umroh. Capek. Saya pulang umroh kemarin. Alhamdulillah. Ini masih ada bau-baunya Mekah ini. Barokahnya masih ada. 40 hari orang pulang di Mekah, barokahnya masih ada. Malaikat masih ada. Doanya diijabah sama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, semoga orang Wangkal Asam semuanya bisa naik haji, semuanya bisa berangkat umroh. Kumpulin dulu duitnya. Kalau udah ada duitnya ibu daftar ke Mekah. Betul apa tidak? Saya tanya, pengen ke Mekah? Pengen ke Mekah? Udah minta belum sama Allah? Minta yang banyak sama Allah. Minta duit buat ibad. Minta duit buat ke Mekah. Kalau udah dapat duitnya, kira-kira ibu punya duit 200 juta. Itu uang 200 juta dipakai bikin rumah dulu apa dipakai daftar ke Mekah? Ayo jawab. Ibu udah punya duit 200 juta, minta sama Allah punya uang banyak. Pas gitu Allah izinkan ibu punya duit banyak. Kira-kira itu uang 200 juta dipakai dandan rumah apa dipakai berangkat ke Mekah? Dandanin rumah dulu saja, rumah saya mau roboh. Emang orang mah suka jalir janji. Minta sama Allah duit yang banyak buat ibadah. Udah diijabah sama Allah duitnya banyak, ibu punya duit 200 juta, 300 juta, bukannya dipakai ke Mekah, dipakai bikin rumah. Betul apa tidak? Nanti asal saja katanya ke Mekah kita ngedoa lagi, Allah makan kaya. Ibu habis beres rumahnya, ibu ngedoa lagi, ya Allah saya minta duit buat ke Mekah, ya Allah. Rumah saya udah bagus sekarang mah, ya Allah. Allah kasih lagi duit yang banyak, 200 juta, 300 juta. Kira-kira kalau duit sudah ada, ibu ke Mekah atau beli mobil dulu? Masya Allah, tabarakallah. Pantesan doanya nggak dijabah-ijabah, Allah mah tahu hatinya. Makanya ibu duluin dulu kita ke Mekah karena umur mah terbat. Umur kita terbat. Ke Mekah mah mumpung masih mud. Karena di Mekah itu capek, bukan untuk main-main. Qasdul Ka'bah lin nusuk, kita ke Baitullah itu untuk ibad. Ingat, usia kita setiap hari bertambah atau berkurang? Bertambah apa berkurang? Usia makin dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk. Kalau dimusikan mah enak murun. Lah pada diem bae tim kosidanya, orang maju-maju. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bila ada yang masuk surga itu karena dia berusaha, tapi bila yang masuk neraka karena di dunia selalu berbuat dosa. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia.
Bu. Nah, orang bolot ini ngedengar suara saya orang enak mah. Orang apa udah ngeden pengen enak. Bu, Ibu, makna dari lagu tersebut ingat. Usia kita setiap hari semakin dosa kita semakin ada yang dagang, ada yang kuli tiap hari ngumpulin harta. Sorenya dihitung, apalagi orang kaya tokonya 3. Pas malam uangnya dapat sekarung, belum diberesin. Pagi-pagi udah buka toko lagi, mobilnya 4 ngebaris. Yang satu mau diservis, yang satu mau bayar pajak, yang satu lagi belum dicuci, yang satu belum balik dipinjam tetangga. Tiap malam gak bisa tidur orang kaya mah. Orang kaya sama orang miskin enakan mana? Enakan miskin lah. Kok bisa saja? Coba lihat orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi banyak makanan yang gak boleh dimakan. Betul tidak? Kan orang kaya saking banyaknya duit tiap hari check up mulu ke dokter, jadi ketahuan penyakitnya banyak. Ada yang darah tinggi, kolesterol, asam urat segala macam ada. Duit banyak, makan daging gak boleh, makan ayam gak boleh, makan ini itu gak boleh. Orang kaya duitnya banyak, makannya sayur bening. Betul tidak? Tapi orang miskin, dia mah orang punya duit, orang check up orang ketahuan dia mah punya penyakit ge. Ujung-ujung mati ge dia mah. Makannya bebas, nasinya banyak, makannya sama goreng jengkol, sama teri, apalagi sambal terasi. Betul tidak? Enakan orang miskin makan mah daripada orang kaya makan di restoran banyak 700.000, 1 juta makannya cuma sedikit doang. Lah mending kita di warteg 2 piring. Kalau tidur enakan orang kaya, enakan orang miskin. Orang kaya udah bisa tidur Bu kalau mobil belum balik, kalau rumah belum dikunciin gak bisa merem dia. Tapi orang miskin habis maghrib udah ngeguher baik kerek dia mah, udah ngorok baik lah orang dia mah orang melang, tentu ada dikunci orang ada apa-apa di rumah. Betul apa tidak? Makanya kaya ataupun miskin yang penting syukurnya kita sama Allah. Banyak-banyak bersyukur, yang penting badan kita sehat. Betul? Makanya ibu jangan suka ngiri sama orang kaya. Ini mah punya tetangga orang kaya, ibu mau ngiri melulu, sirik melulu. Tetangga kebeli Pajero, ibu kebeli Penadol. Nah orang puyeng dia. Tetangga kebikin rumah dia setruk. Tetangga naik mobil baru, dia naik ambulan desa. Dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ngedenger lagi tetangganya kebeli sawah mat. Betul tidak? Enggak ada enaknya jadi orang sirik mah Bu. Terima apa adanya, apa yang Allah berikan sama kita itulah milik rezeki kita. Kagak bakalan ketukar, kagak bakalan ibu kesasar. Milik rezeki sudah diatur sama Allah 6.000 tahun sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Rezeki kita, jodoh kita, umur kita semuanya sudah ditentuin sama Allah. Betul apa tidak? Jangan ngiri lihat laki orang cakep, tinggi, duitnya banyak. Pas laki kita udah mah kecil, peot, hitam, orang punya duit, mana panuan, amit-amit, auzubillah dari, ditambah lagi bengek, ya Allah, naudzubillahimin. Ini mah udah tua, umur udah 50 tahun, udah setengah abad pengen ganti casing. Lakinya yang apa namanya Bu? Yang dulu mau dikemanain, mau cari yang muda, emang laku. Udah terima apa adanya ya Bu ya, lumayan. Item ge, kurus ge, ada buat kalau malam ada yang ngekepin. Betul apa tidak? Daripada ibu pengen laki orang udah mah cakep, gagah, duitnya banyak, putih, punya mobil lah, punya orang Bu. Lebih baik makan singkong nyata daripada makan roti mimpi. Betul tidak? Mendingan singkong nyata di depan mata daripada ngebayangin roti yang gak ada. Maksudnya gimana saja, udah ge laki kita yang ada lumayan daripada ngebayangin orang lain. Betul? Alhamdulillah. Nikah adalah salah satu undang-undang Allah. Nikah adalah ibadah yang harus dibarengi dengan ilmunya. Bukan hanya bermodal cinta saja, tapi nikah kudu punya ilmu. Makanya saya akan ngasih tahu sama pengantin baru Neng Kiki sama Aldi. Lah ini yang depan saya mah pengantin bari. Ono pengantin baru, ini pengantin bari. Ono mah pengantin baru kata orang Sunda mah barungah. Lagi seneng-senengnya, udah mah cakep ditaruh di kembang.
dicakep-cakep pakai baju paling bagus, betul tidak? Duit banyak yang ngasih kan, banyak yang kondangan. Masuk kamar kasur masih ampul-ampulan, belum kena pesing bocah, betul tidak? Masya Allah, cinta masih besar menggelora, maka disebut pengantin baru. Kata orang Sunda mah barunga, lagi seneng. Nah kalau kita mau pengantin baringung, utang banyak, bocah belatak, maka laki bengek, ngojek kagak pernah dapat duit, kempes melulu bannya. Lah mau cengar-cengir, mau ketawa ketiwi pedage di mari banyak temennya, ntar gue balik ke rumah monyong lagi buat tuh bibirnya ibu-ibu. Betul tidak, Bu? Mudah-mudahan kebahagiaan ibu di sini kebawa ke rumah. Ya, ibu yang lagi monyong bae sama laki, mudah-mudahan pulang hadiran senyum. Siap ibu-ibu senyum? Ibu suka senyum sama suami? Senyumin dong suami kita. Udah ini mah monyong, bimoli bibir monyong 5 cm. Ya Allah, tabarakallah. Itu suami pulang balik ke rumah tuh orang betah lah, orang yang di rumahnya ngedumel bae bibirnya. Ada yang begitu? Ada. Insya Allah pulang hadiran ibu senyum sama suami. Jadi nikah itu adalah ibadah. Sakur-sakur ibadah, semua ibadah itu kudu make ilmu. Ibadah itu ada ilmunya, termasuk nikah ada ilmunya. Tujuan nikah kata ulama ada 5. Ini yang mau saya bahas sekarang, Bu. Gak usah lama-lama ngaji sama emak-emak mah, orang pernah diapalin. Bubar terus lupa, betul apa tidak? Mudah-mudahan ada yang nempel di hati kita, Bu. Inilah ada ngaji, mudah-mudahan ada yang ibu amalin di rumah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal. Tujuan nikah ada 5, Neng Kiki. Sekarang kamu sudah menjadi pengantin. Mulai awal dari hari ini ke depannya menjadi seorang istri. Jadilah istri yang baik buat suami. Aa Aldi juga sudah menjadi suami. Semoga jadi suami yang baik buat istri. Karena rumah tangga itu adalah perpaduan antara suami istri. Ingat, rumah tangga itu mempunyai tujuan. Kata ulama tujuan nikah ada 5. Yang pertama adalah itba'as sunnah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini nikah adalah sunnah Rasul, Bu. Barang siapa orang, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati paman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnah kami, kata Rasul. Barang siapa manusia yang tidak mengikuti sunnah Rasul tidak termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya pada hari ini Aaldi dan Neng Kiki ini sedang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi tujuan nikah yang pertama mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua wa taksira ummatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nikah niat nikah yang kedua adalah untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak anak, memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita doain pengantin baru biar banyak anaknya. Amin. Ibu-ibu pada diem baik. Pengantin baru juga biar banyak anaknya. Udah jangan pada kabeh mulu, mending kabeh, Bu. Semakin kemari umat Rasul bocahnya makin sedikit. Paling banter kita punya 2 atau 3, betul tidak? Kalau emak kita zaman dulu sebelum ada keluarga berencana, anaknya ada yang selosin, ada yang 15, ada yang 18. Lahiran orang pernah ngerepotin orang lain, betul apa tidak? Cukup sama dukun beranak. Kalau emak kita dulu pakai dukun beranak, Bu, nggak repot. Dan sekarang mah ibu-ibu muda mau ngelahirin, RT wakil pada dibawa bikin surat-surat ke rumah sakit. Kalau zaman dulu mah yang disesar itu jarang, Bu. Kalau sekarang mah disesar pada pengen bocah orang mau ngeden. Betul apa tidak? Lagian emak-emak kita mah dulu kalau habis melahirkan makanannya semuanya serba tradisional. Ya, Bu ya? Apa makanan orang habis melahirkan? Kunyit. Ya, jadi lalaban, kunyit. Betul. Terus luluntur. Ibu tahu luluntur, biji-bijian pada ditumbuk. Itu luluntur biar cepet jag-jag katanya. Minumnya air sembung, daun sembung diminumin sama ibu-ibu yang habis ngelahirin, betul nggak? Gasik jag-jag, Bu. Ibu-ibu mah habis ngelahirin juga pada nyuci. Kalau bocah sekarang, masya Allah, tabarakallah. Makanya zaman sekarang itu anaknya makin kemari semakin sedikit karena sudah ada keluarga kata pemerintah punya anak cukup 2 saja. Itu kata pemerintah. Maaf pemerintah, bukan saya tidak mau nurutin pemerintah. Ustadzah juga punya program. Ngapain punya anak 2? Anak mending banyak 25. Lah ngapain punya bocah 2, yang satu edan gila, yang satu lagi mati. Orang ada lagi. Kalau kita punya anak bocah banyak mampu 25, ada yang gila 5, 20 masih ada. Lah iya, emang kenapa gitu? Lagian kita punya banyak anak juga kagak minta diempanin pemerintah.
Betul. Ibu jangan takut punya anak banyak, enggak takut enggak keempanin ustazah. Emang kita yang ngasih rezeki anak kita. Allah yang memberikan rezeki kepada anak kita. Jangan takut, satu anak masing-masing ada rezekinya. Betul apa tidak? Makanya ayo pada hamil lagi, sekarang musim hujan nih. Lah emang kenapa pada ketawa ibu-ibu? Lah emang benar sekarang musim hujan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan tanaman kita pada jadi, mending pada nanam lagi lah sekarang mah. Ya, bocah mending pada banyak karena Rasulullah menginginkan kita umatnya, Rasulullah menginginkan umatnya itu paling banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taksira umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan nikah yang kedua untuk memperbanyak keturun insya wal qiyama bi husnir riayati ala zaujah. Tujuan nikah yang ketiga untuk membaguskan hubungan antara suami istri. Ingat, suami istri itu perkara yang berbeda, disatukan dalam satu wadah, namanya pernikah. Mungkin sebelum menikah tidak terlihat keburukan kita oleh pasangan kita, betul tidak? Karena kalau lagi pacaran mah keburukan kita diumpetin. Kalau lagi pacaran mah nggak kelihatan, makannya rakus orang kelihatan, betul apa tidak? Kalau makan sama pacar, ya Allah ya Rabbana ya Karim, itu makan apa 3 jari. Makannya sedikit-sedikit. Kalau lagi pacaran orang kelihatan rakusnya, betul. Lagi pacaran nggak kelihatan joroknya, lagi pacaran nggak kelihatan pelitnya. Tapi setelah menikah, apalagi anak sudah banyak, barulah terlihat keburukan kita sama pasangan kita. Di saat itulah kita sebagai pasangan rumah tangga, suami dan juga istri harus menerima kekurangan masing-masing. Terkadang banyak sekali pernikahan yang gagal di tengah jalan. Kenapa sebabnya? Faktornya banyak. Ada faktor ekonomi, ada faktor perselingkuhan, betul. Ada faktor dari mertua, faktor dari tetangga, masukan dari orang luar. Makanya kalau kita rumah tangga jangan suka curhat sama orang lah. Baik buruknya pasangan kita simpan sama kita, pendem sama kita sendiri, betul apa tidak? Lah ini mah pasangan dijelek-jelekin di depan orang, dimakan lagi, dijelekin lagi. Cek orang Sunda mah dipoyok, dilebok. Dipoyokan ongko, dilebok ongko, ari geus teu beuki geus lepaskeun, betul apa tidak? Kalau udah ora doyan udah lepasin. Jangan ini mah dipiara, diomongin ongko, dijelekin ongko. Bukan seperti itu, curhat kesana kemari ngomongin laki, apa gepeng lakinya diomongin. Beres lakinya diomongin, mertua gantian diomongin. Gua mah kesel sama mertua, pelit banget. Makanya gua mah kalau ada mertua ke rumah gua makanan gua sumputin, gua umpetin ke dalam kulkas. Lah mudahan pada bae menantunya ge koret. Betul apa tidak, Bu? Ingat, rumah tangga itu adalah perkara yang berbeda, disatukan dalam satu wadah yang namanya pernikahan. Maka di saat perbedaan kita terlihat, kita harus bisa menerima satu sama. Bagaimana caranya kalau kita ingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Tentunya harapan kita semua. Maka di saat kita ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, suami istri harus tahu kewajibannya masing. Bu, halo. Kita sebagai seorang istri, tahukah ibu kewajiban kita sebagai seorang istri ada berapa, Bu? Lah pada diam wae ibu-ibu. Bocah mah udah belatak, kewajibannya orang tahu. Ibu tahu nggak kewajiban sama suami ada berapa? Kalau ibu nggak tahu ngomong nggak tahu saja, nanti saya terangin. Kalau ibu udah pada tahu saya mau balik, kan udah pada tahu. Makanya saya tanya, ibu kewajiban kita sebagai seorang istri ada berapa? Bagus, jujur daripada genjur. Kemudian saya tanya juga bapak-bapak, wahai suami, tahukah anda sebagai seorang suami kewajiban suami itu ada berapa? Suaminya nggak ada, paling ada 1 2, tukang kamera 2, yang jaga tamu 2. Tahu nggak ini tukang kamera? Tahu nggak? Ya nggak tahu ya. Sekarang masing-masing nggak tahu, mau nggak dikasih tahu? Kalau udah dikasih tahu mau dipakai apa enggak? Makanya ilmu bawa pulang ke rumah kita amalin setiap harinya, betul. Itu baru namanya ilmu yang Sekarang saya mau kasih tahu kewajiban suami dulu, kewajiban istri dulu. Suami dulu ya, bagaimana kata saya ya? Wahai para suami, dengarkanlah, bukan saya ngajarin bapak-bapak, tapi saya hanya mengingatkan saja. Buat para kaum lelaki, ingatlah, Aldi dengerin, pengantin baru dengerin. Kewajiban suami terhadap istri, yang pertama memberikan ilmu agama. Istri tidak bisa sholat, istri tidak bisa berwudu, itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban ustadz.
Enak aja dia yang ngangkepin, ustadz yang ngajarin. Betul tidak? Jadi memberikan ilmu agama adalah kewajiban suami. Kalau nggak bisa gimana ustazah? Kalau memang suaminya tidak bisa mengajari ilmu terhadap istrinya, maka kewajiban suami untuk mendaftarkan istrinya masuk ke majelis taklim. Ada nggak di Wangkal Asem suami yang ngedaftarin istrinya ngaji? Agak ada. Berarti ibu pada hidung dewek ya bu ya. Masya Allah. Padahal itu kewajiban suami. Makanya bapak kalau istri bapak ngaji jangan dilarang. Ongkosin, amplopin ustadznya. Betul apa tidak? Lah ini mah orang ada yang inget sama ustadz. Padahal itu kewajiban suaminya loh. Terus ustadz yang ngajarin. Maaf, bapak harus ada perhatiannya sama ustadz. Ingat, ustadz juga manusia. Satu, kewajiban suami adalah memberikan Yang kedua, kewajiban suami adalah memberikan pakaian. Makanya ibu jangan suka beli baju duluan kalau belum beliin baju sama suami. Lah kata lakinya pinteran gak dia ustazah. Bini saya mah setahun sampai 6 kali 7 kali ganti lah, saya mah ijo lagi. Istri saya mah udah dibeliin ngutang ongkoh, online ongkoh. Saban hari paket mulu yang datang, lipstik paket, apa boleh dipaketin. Betul apa tidak? Ibu-ibu gila TikTok. Apa boleh dibeli, apa boleh dipesan. Padahal toko ada depan rumah, dia pesen di paket. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, bentar paket, datang lagi paket, lakinya apa bengek mikirin paket. Palanya udah botak mikirin utang bini. Bajunya udah rupa-rupa, sandalnya rupa-rupa, sepatu rupa-rupa, kempeknya rupa-rupa, lakinya paru-paru. Kebanyakan mikirin utang bini, betul tidak? Jadi istri itu wajib diberikan pakaian oleh suami. Kenapa istri beli baju sendiri? Karena suaminya enggak peka. Betul. Dan suaminya ngantep. Padahal perempuan itu resep make. Makanya bapak kalau ada baju baru beliin buat istri. Betul nggak bu? Kalau kita cukup dipakein sama suami, dibeliin baju sama suami, ibu nggak bakalan beli sendiri ya bu ya. Kalau suaminya hideng mah. Nah ini mah lakinya orang hideng. Jadinya kita beli dewek. Lagian ibu resep banget make. Pulang ngaji, majelis tali bukannya setor ilmu, setor utang. Ah ini seragam belum dibayar. Ya Allah, ada mungkin tuh ada. Makanya suami, wahai para suami, memberikan pakaian kewajiban suami. Satu, memberikan ilmu kewajiban. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal. Rumah itu adalah kewajiban suami. Mampu belikan rumah yang besar, mampu bangunkan rumah yang mewah. Kalau mampu, kagak mampu ngontrak juga kagak apa-apa. Nah kalau mampunya ngontrak ya ngontrak. Yang penting istri kita, istri bapak-bapak mendapatkan tempat tinggal. Itu adalah kewajiban siapa bu? Kewajiban suami. Ingat ibu-ibu belum ada kewajibannya nanti belakangan ya. Laki yang pertama wajib memberikan dua memberikan pakai, tiga memberikan tempat. Yang keempat kewajiban suami adalah memberikan nafkah, uang resiko. Sehari mau 200.000, mau sejuta, mau 500.000 tergantung kekuatan suami kita. Ada yang 30.000 ada. Nah, beli apa doang itu 30.000. Beli gas doang, beras sama gas orang kebeli 30.000, betul apa tidak? Atau hidang bapak itu ibu-ibu dikasih duit 30.000 cukup sama apa? Belum bocahnya genep, bocahnya 6, makanya sedang-sedang doyan jajan. Ya Allah pantas ibu ngutang sana ngutang sini gara-gara utang kurang resiko. Maka kewajiban suami yang keempat itu memberikan nafkah buat ibunya juga. jangan terlalu boros. Lihat pendapatan suami kita, pemasukan dan pengeluaran itu harus diatur. Ini mah pemasukan 100.000, pengeluaran 200.000. Lah ibu orang bisa ngatur keuangan, betul? Lah kesini ngutang, kesana ngutang, apa 6 lobang itu ngutang. Bocah mah orang jajan, orang ada duitnya. Makanya yang keempat kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Apalagi kewajiban suami masih banyak. Maaf bapak-bapak dengerin dulu, belum selesai nih. Satu memberikan ilmu, dua pakaian, tiga tempat tinggal, yang keempat nafkah. Yang kelima masak, kewajiban suami. Dengerin pak, nyuci kewajiban suami, neriska kewajiban suami, nyapu kewajiban suami, ngepel kewajiban suami, beres-beres rumah kewajiban suami, ngurusin bocah kewajiban suami. Mati lu suami.
Dengerin Aldi, dengerin. Itu semua kewajiban suami. Bener Bu, ibu jangan ketawa, ini bener. Nyuci, masak, neriska, nyapu, ngepel, kewajiban bapak-bapak. Setuju nggak? Bapak, setuju nggak? Maaf para bapak-bapak, ini bukan kan menurut saya. Ini dalam kitabnya ada, saya bukan ngebela ibu-ibu. Jangan mentang-mentang saya ustazah ibu-ibu, kemudian saya bela ibu-ibu. Maaf, di sini tidak ada bela saling membela. Saya hanya menerangkan hukum. Betul apa tidak? Kulil haqqu walau kana muron. Kasih tahu hukum walaupun pahit harus dikasih tahu. Makanya para bapak, para suami harus bisa menerima. Itu kewajiban sebagai seorang suami. Banyak, luar biasa. Memberikan ilmu, memberikan nafkah, pakaian, rumah tinggal, itu semua kewajiban suami. Masak, nyuci, neriska, nyapu, ngepel, semua kewajiban suami. Ngurusin bocah, sampai nyusuin bocah kewajiban suami. Kalau nggak percaya buka kitabnya, tanya sama Pak Kiai. Betul? Ini beneran Bu. Ini ilmu. Lantas kata bapak-bapak, kalau itu semua kewajiban suami, apa dong kewajiban istri? Ibu jangan ketawa dulu. Ini belum apa namanya, belum diceritain, belum saya kasih tahu kewajiban ibu-ibu. Makanya jangan girang dulu dah. Ini udah pada girang boy, ntar balik laki suruh nyuci, suruh neriska, makanya 2 bak belum diteriska. Pokoknya laki nanti pulang hadir habis loh. Jadi babu ibu bapak-bapak. Betul. Makanya sekarang mumpung ada bapak-bapak, mumpung ada ibu-ibu, saya kasih tahu kewajiban ibu. Neng Kiki, dengerin. Cantik. Tadi Aldi tugasnya banyak tuh. Baru jadi suami sekarang berat banget tanggung jawabnya dah. Udah nyuci, masak, ngegosok, kewajiban laki. Sekalian pakai daster ya Bu ya. Terus apa dong kewajiban sebagai seorang istri? Makanya dengerin, ngajinya belum kelar. Islam itu tidak ada yang menyulitkan, yang sulit itu hati kita. Islam tidak ada yang merepotkan, yang repot itu urusan kita. Betul apa tidak Bu? Lantas apa dong Ustazah kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami? Dengerin makanya. 1, Ibu dengerin. Tadi kewajiban suami, ibu boleh nuntut sama suami. Kalau laki nggak nyuci, ibu tuntut. Betul? Terus apa dong kewajiban istri? Kewajiban istri terhadap suami hanya sedikit, cuma 3. Sedikit Bu, cuma berapa? Kasih tahu jangan. Haruslah. Kalau tidak dikasih tahu laki jadi babu. Makanya kita harus tahu kewajiban kita sebagai seorang Yang pertama kewajiban istri adalah sabda. Dandan. Ibu suka dandan enggak? Buat suami apa buat kondangan? Nah, ini kebiasaan emak-emak zaman sekarang. Jadi cantiknya itu ketika mau keluar rumah, mau kondangan, mau belanja, mau ke pasar, cantik kayak artis. Pas di rumah seada-adanya saja. Kalau kemana-mana bulu mata anti badai dipakai. Pabrik cat pindah ke muka kita, merah kuning hijau. Alis sampai ngejuralit. Bibir mer. Baju bagus boleh ngutang dipakai. Minyak wangi sebotol habis. Semprot dari atas sampai bawah mau kondang. Mending mau naik Mercy mah kol buntung yang dipakai. Naik mobilnya losbak, datang dan udah habis-habisan naik losbak. Ya Allah. Ida ada jalannya apa kayak pengantin molen dah. Dadah juga. Lah orang dadah kita dadah lagi. Ya Bu ya. Maaf Yunya, ini iklan dulu, ada Avanza, ada Molen ya Bu ya. Iklan. Jangan cengar-cengir mulu. Kita mau kemana-mana cakep, di rumah seada-adanya. Baju bagus boleh ngutang dipakai, di rumah pakai daster bolong. Betul apa tidak? Udah cakep kayak Syahrini, naik kol buntung, naik losbak. Pas ditanya sama tetangga, "Po mau kemana?" "Cibitung." Orang Wakalasem mau ke Cibitung apa habis-habisan dandan. Pas pulang dari Cibitung kan sekarang hujan nggak bisa diprediksi, hujan gede banget. Nah itu bulu mata tahu kemana kanyut Bu. Lagi berangkat udah kayak Syahrini, pas balik udah kayak Kunti. Pas giringan jeleknya, pas kita giring kusutnya buat laki. Gak ganti baju sampai rumah daster bolong dipakai lah, gerah pakai yang bagus mah, betul tidak?
Laki yang beliin baju dipakainya daster yang bolong. Bukan pakai bedak, pakai minyak, autan. Mau tidur autan dibalur ke muka, ke badan, ke rambut, semuanya nggak mau digigitnya. Perutnya masuk angin pakai parem kocok. Pas kakinya salep 88. Udah kena kutu air kehujanan, Bu. Pas mau tidur sama laki semuanya bau. Nyium ini bau, nyium ono bau. Lah bau-bau gaya angger ge disedot. Pas disedot pipinya, lakinya mabok, autan. Pingsan. Siap dandan, siap. Punya enggak bedaknya? Beli dong. Minta dibeliin sama laki, betul. Ingat bapak-bapak, kalau istri bapak sudah tidak cantik jangan ditinggalin, dandanin. Betul. Istri bapak juga kalau didandanin mah cantik, kagak kalah sama Syahrini. Lewat Syahrini mah, wah orang wangkal teh tuh. Irungnya, lihat hidungnya, udah pesek. Hancung dong, betul. Dandanin Pak, biar istri bapak cantik. Kalau udah cantik, udah kinclong kan istri bapak, betul tidak, Bu? Lain mau orang udah tua, udah peot, dibeliin budak talek. Lah pada supaan, pada jamuran itu pipi. Kan kita kalau pengen cantik, pengen beli bedak yang bagus, kagak bisa pakai BPJS Pak, betul tidak? Kudu pakai apa, Bu? Pakai duit, pakainya modalin istri bapak biar cantik. Kalau ibu udah dibeliin bedak, ibu dandan buat suami. Woi, satu kewajiban kita sebedak berhias diri buat suami. Berat enggak, Bu? Enggak lah, cuma dandan doang. Yang kedua, satu sebedak, dua ngedangkap. Itu kewajiban istri. Kagak banyak gawe kita menyuci, kagak masak, kagak sebedak ngedangkap. Maksudnya gimana Ustazah? Kalau kita dipinta sama suami, tidur bareng sama suami, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, tengah hari, silahkan. Ibu nggak boleh nolak ajakan suami. Betul. Kita mau orang begawe apa-apa sebedak ngedangkap. Lagi tengkurap gitu colek sama laki, kalau kita kagak ada uzur syara langsung balik badan, wow gitu. Nah ini mah kebanyakan kan kita nolak mulu kalau diajak laki. Ibu suka nolak enggak? Ibu suka nolak enggak, saya tanya. Ibu pengen tahu enggak dosanya orang yang suka nolak laki? Hei, mau tahu enggak? Saya kasih tahu, bukan kata saya, kata Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'at zawjuha ila firashihi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bis salasili wal aglali ma'as sayatin ila asfalis safilin." Ngerti ora, Bu? Orang kelihatan mukanya kayak orang ngertieun. Kalau ibu ngerti mah dari tadi ibu udah takut dah. Nah ini mah ketawa ketiwi mulu orang ngertieun. Emang apa Ustazah? Kalau perempuan nolak sama laki, dengerin Bu. Seandainya jikalau andai kata ada seorang perempuan rajin sholat tahajud tiap malam, ada nggak? Ada nggak di sini yang suka tahajud tiap malam? Ada nggak? Nggak ada, yakin nggak ada. Paling sekali 2 kali sholat, seminggu libur. 3 kali sholat, 2 minggu libur, betul? Di sini diceritakan kalau memang ada seorang perempuan rajin tahajud tiap malam. Siangnya rajin berpuasa, malam tahajud, siang itu udah jelas perempuan hebat nggak, Bu? Hebat. Tetapi ketika diajak tidur sama suami, kata suaminya, "Mah kita bobo yuk." Nah ini perempuan yang rajin tahajud, rajin puasa itu nolak ajakan suami dengan alasan banyak. Diajak pagi belum kelar cucian Pak, diajak siang bocah belum pada tidur Pak, diajak malam sakit pinggang Pak, diajak malam sakit pinggang, diajak subuh dingin. Pokoknya nolak dah. Sampai lakinya gigit jari. Itu perempuan rajin tahajud, rajin puasa, diajak laki nolak. Dengerin. Ja'at yaumal qiyamah. Maka akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan diikat. Diseret. Diikat, disatukan sama setan, dilempar ke dalam neraka yang paling dalam. Itu tukang tahajud, tukang puasa, apalagi kita tahajud kagak, puasa kagak. Diajak sama laki nolak mulu, udah kita mah jadi perkedel, udah abis kita mah udah. Makanya udah jangan suka jual mahal, diajak laki kapanpun, dimanapun, ayo siap. Orang lama ini gitu ge. Betul, Bu? Pokoknya tugas kita mah 1 sebedak, 2 ngedangkap, orang sulit.
Lah yang nyuci udah ada, yang masak ada. Kita mah tinggal sebedah ngedangkak, udah gitu doang. Tinggal satu lagi, yang ketiga. Ingat, kasih tahu jangan yang ketiga, hei. Satu sebedak, dua ngedangkak, yang ketiga nurut apa kata suami. Kata suami, mah nyuci, mah masak, mah gosokin baju, gosokin. Ibu nggak boleh, ibu tidak nurut sama suami. Apa kata suami, kita turutin selagi itu perintah tidak melanggar agama. Kata ibu-ibu, lah gening gua kene. Itu kan nyuci kewajiban suami, kita yang ngerjain. Pahala ganjaran akan kita dapetin. Seorang perempuan mencucikan baju suaminya, maka seluruh perkara yang diterangin oleh matahari akan memohonkan ampun buat kita semua. Makanya nyucinya kita jadi ibadah, karena nyuci itu kewajiban suami, tapi kita yang gantiin karena kita takzim sama suami, karena kita patuh sama suami. Seorang istri bukan kepintarannya, bukan kehebatannya, bukan jabatannya, bukan ilmunya yang banyak yang akan memasukkan dia ke dalam surga, melainkan bagaimana dia tawadunya, nurutnya dia sama suami. Ngerti enggak? Biarpun kita pintar, hebat, kaya raya, ibu durhaka sama suami, kagak bakalan masuk surga, Bu. Ingat, maka semuanya, wahai kaum wanita, wahai ibu-ibu, saya himbau semuanya, jangan suka ngelunjak sama suam. Harus nurut apa kata suam. Bukan saya ngebela suami, ingat juga suami, jangan mentang-mentang istri harus nurut sama suami, kemudian bapak tunjuk acung sama istri bapak, ini suruh ngerjain, ini suruh ngerjain. Ingat, istri bukan babu Anda. Betul apa tidak? Karena perempuan Allah ciptakan bukan dari tulang punggung. Perempuan diciptakan oleh Allah bukan dari tulang punggung. Makanya perempuan adalah bukan tulang punggung keluarga. Betul tidak? Perempuan tidak diciptakan dari tulang tangan, maka perempuan bukan untuk dipermainkan. Perempuan tidak terbuat dari tulang kaki, karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Tapi perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki yang dekat dengan hati. Maka perlakukan istrimu dengan hatimu. Betul apa tidak? Makanya ibu dalam rumah tangga harus mengerti satu sama lain. Hayo pekerjaan kita kerjain, satu sebedak ngedangkak, ibu biar cantik, kapanpun diajak sama laki mau. Semua pekerjaan suami kita yang kerjain, masak, nyuci segala macam, supaya kita dapat pahala dari Allah. Karena apa yang kita kerjakan akan jadi nilai ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Mencuci baju itu ibadah, masak nasi jadi ibadah, ngurusin suami itu pun jadi ibadah. Bareng, ini ibadah, itu ibadah, di mana ada ibadah. Memasak nasi itu ibadah, gosok baju jadi ibadah, ngurusin suami. Gak usah banyak-banyak, lihat jam dulu. Lah, ini saya udah 1 jam ini duduk. Mengkaning saya mah kalau ngaji kagak lebih dari 1 jam, Bapak Mai. Kalau lewat 1 jam urusannya lembur. Ini ngaji belum kelarin jangan, Bu. Coba saya tanyain dulu. Ini tujuan nikah semuanya ada 5. Yang pertama apa? Lah, ngedangkak. Belum gak apa-apa udah pada lupa. Tujuan nikah yang pertama mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua memperbanyak keturun. Dan yang ketiga membaguskan hubungan antara suami. Saya tanya, kewajiban ibu sama suami ada berapa? 1, sebedak. 2, 3, nurut ama. Wih, alhamdulillah. Tuh Pak, kata saya Islam mah hukumnya kagak ada yang menyulitkan. Yang sulit itu hati kita. Betul Bu? Tapi bapak harus menerima kewajiban bapak sebagai seorang suami, nyuci, masak. Makanya harus sayang sama istri yang udah menggantikan kewajiban sebagai seorang suami. Betul tidak, Bu? Tujuan nikah yang keempat, wahifzuddin, untuk menjaga agama, menghalalkan perkara yang tadinya haram. Setelah menikah yang tadinya haram jadi halal.
Contoh pegangan tangan laki perempuan sebelum nikah haram apa tidak? Haram, nggak boleh. Laki perempuan di luar nikah bukan mahramnya pegangan tangan, salaman tidak boleh, Bu. Ya, sampai nempel kulit kita sama laki-laki lain karena itu haram. Tapi setelah menikah, suami istri pegang tangannya, istri pegang tangan suami, suami pegang tangan istri, bersalaman, dosa kita akan merolok dari sela-sela jari. Alhamdulillah. Ibu suka salaman sama laki, Bu? Sekarang mah salaman ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin mah nggak pernah salaman sama laki, malu. Lah sekarang mah ibu jangan malu-malu. Laki pulang dari mana-mana, ambil tangannya, kita cium. Kalau tidur jangan dijauhin, tangannya kita pegangin terus. Kenapa? Kalau pegang tangan suami akan merolok dosa kita dari sela-sela jari. Alhamdulillah. Ciuman laki-laki dan perempuan di luar nikah haram, zina, tidak boleh. Betul, Bu? Tapi setelah menikah, istri mencium suami, suami mencium istri, pahalanya bagaikan mencium hajar Coba itu hajar aswad ada di Mekah, ongkosnya banyak puluhan juta, nunggunya belasan tahun. Taruhannya nyawa, pergi ke Mekah belum tentu bisa mencium hajar aswad, tidak semudah yang kita bayangkan. Betul tidak, Bu? Ngapain cari yang mahal, ngapain cari yang susah, ngapain cari yang lama, yang gampang, yang gratis, yang kontan, ada di rumah kita. Tuh hajar aswad lagi duduk di pintu. Ntar ibu balik ke rumah sedot pipinya hajar aswad. Tapi bebilang dulu, kalau kagak bebilang lakinya kaget. Nanti bukannya dapat pahala, lakinya mati. Lah itu tiba-tiba istrinya sedot, masya Allah, tabarakallah, hajar aswad. Pulang ke rumah laki lagi duduk, nah hajar aswad ini nih. Pak izin ya Pak, kenapa? Hajar aswad Pak, gitu. Alhamdulillah. Makanya ibu jangan malu dicium sama laki, Bu, betul tidak? Kalau Saki mau kemana-mana kita cipika-cipiki dulu dah. Tapi kalau bisa jangan di depan rumah, takut tetangganya pada ember. Apa itu netizen bibirnya? Kata netizen, gua ge punya laki orang gitu-gitu amat. Makanya dulu ke dalam rumah kita cas dulu di balik 3. Bersetubuh antara laki-laki dan perempuan di luar nikah haram apa tidak? Tapi setelah berumah tangga, ibu bergaul sama suami, ibu tidur bareng sama suami, pahala ganjarannya nikah itu ibadah enak. Betul, Bu? Lanjut yang kelima terakhir. Terakhir yang kelima tujuan nikah adalah waraja'a waladin salihin yad'ulah, untuk mengharapkan keturunan yang saleh dan salihah. Harapan kita sebagai orang tua tentunya semuanya ingin punya anak soleh. Ibu pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh tidak segampang membalikan telapak tangan. Harus ada proses perjuangan doa daripada orang tua. Tidak gampang, anak nggak bakalan ujug-ujug jadi orang soleh kalau tidak ada proses dari kita orang tuanya. Betul apa tidak? Bagaimana Ustazah pengen punya anak soleh? Awali dulu ketika kita mau membikin anak, mau membunuh Yahudi, ya Bu ya. Bapaknya kudu wudhu dulu, ibunya juga wudhu. Ibu suka wudhu enggak? Nah boro-boro ini mah pulang ngeronda gabrug aja udah. Makanya bocahnya kayak doyannya di pos kambling, di pos ronda. Lah bapaknya pulang ngeronda, orang cuci kaki acan. Ih amit-amit, auzubillah. Betul tidak? Ibu kalau pengen anak soleh, saya kasih tahu ya, Neng Kiki sama Aldi, kalau mau beribadah, terutama di malam Jumat bunuh Yahudi, pada wudhu dulu dah. Aldinya wudhu, Neng Kikinya juga wudhu. Beres wudhu gimana? Mulai saja jangan dulu, azan dulu. Aldi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan keras-keras, takut kedengaran mertua. Aldi jam 10 azan kedengaran sama mertua. Kata Bapak Mai, ini azan apa ya? Isa udah kelewat, subuh belum datang. Nah ini udah ada azan baik, makanya jangan keras-keras biar berdua kedengaran berdua Bu ya. Azan A-nya Aldinya azan, terus Neng Kikinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha qomat. Neng Kikinya qomat. Udah mulai saja belum, sholat dulu. Lah katanya pengen punya bocah soleh. Sholat dulu. Sholat apa Ustazah? Sholat hajat. Kan kita pengen punya pengebutuh sama Allah, punya hajat sama Allah. Kita pengen keturunan yang atau proses dulu, jangan padu gabru bae Bu. Sholat dulu 2 rakaat, Allahu Akbar, istrinya jadi makmumnya, luar biasa. Maju saja belum, zikir dulu, baca tahlil 1000, istighfar 1000. Lah emang begitu, pengen bocah soleh mah. Ini mah boro-boro orang bismillah acan. Lah bocahnya kayak begitu, orang bisa diomong.
Bagian minta air sama ustazah sampai 700 aqua. Minta didoain sama ustazah ya angger ge bocahnya bandel. Lah waktu bikinnya orang bismillah bismillah acan. Kalau udah dikir pada merem tuh dua-duanya tuh. Ya. Baru dah mulai baca doa. Lakinya baca doa, ibunya juga baca. Udah pada bisa belum berdoanya? Apa coba? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaqtana. Itu yang pendek, yang panjang ada lagi. Mending yang panjang, mending yang pendek. Ya iya giliran doa mah pengennya yang pendek baik. Yang panjang mah ora apa lu saja. Udah ge yang pendek ya Bu ya. Kalau yang panjang Ibu ngapalin ge mulu belum maju-maju. Orang belum apal doanya. Mending yang pendek aja udah begitu dah. Ya. Kalau udah mulai sebulan 2 bulan nih kerja sama kita udah berhasil nih. Emaknya hamil, berhasil kerjasama. Emaknya hamil, kalau ibu lagi hamil itu banyakin baca Quran. Lah ini mau boro-boro ngedengerin musik klasik, pakai HP, biar bayinya pada adem di dalam. Bacain Quran. Kalau hamil semakin besar terus, ibu banyakin zikir sama Allah, banyakin baca Al-Qur'an. Gebrol, bocah lahir adanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Jadi pertama yang didengar anak kita adalah kalimat Allah. Betul Bu? Seterusnya gimana kesananya Ustazah? Terus kita didik ilmu agama, kita masukin ke pengajian, masukin ke PAUD, masukin ke pengajian madrasah. Paginya sekolah, siangnya madrasah, malamnya pengajian, betul? Terus sampai besar anak kita masukin pesantren, karena itu tugas orang tua. Supaya kita apa? Mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Jadi saya balik tanya Ibu, tujuan nikah ada berapa? Hello, tujuan nikah ada berapa? 1, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, memperbanyak keturunan, memperbanyak anak. Yang ketiga, membaguskan hubungan antara suami, harus bisa menerima kekurangan masing. Jangan kalian sebarkan keburukan pasangan kita apalagi di media sosial. Betul? Kalau lagi berantem pahit manisnya dalam rumah tangga, makan sendiri. Jangan dikasih sama orang lain, apalagi sama orang tua. Orang tua itu jangan dikasih perkara yang sulit Bu. Ya, kalau kita ibu lagi bahagia baru dah kabarin orang tua. Kalau lagi susah mah jangan. Betul? Nah ini mau ngomongin laki lagi berantem, ya Allah ya Rabbana ya Karim, orang tua mah kesel, masih kesel. Lah kita mah udah akur lagi. Ya Bu ya? Nggak boleh apalagi sampai ninggalin rumah, kabur segala macam. Silahkan kabur, jangan balik lagi. Ini mau kabur 2-3 hari datang lagi, malu atuh. Ya amit-amit, auzubillah min dalik. Ada yang begitu ada. Laki usaha orang dapat duit, pas balik ibunya ngomel melulu. Gua mah kesel, gak ada kemajuan dari dulu. Kata lakinya kudunya cerdas lakinya. Ibu pengen maju, pengen ada kemajuan. Iya, gua pengen ada kemajuan. Bawain roda, naikin ke atas roda, maju insya Allah. Kan pengen ada kemajuan, betul apa tidak? Ini mau laki ngusap melulu, mancing melulu, lu kagak ada kemajuan. Lah orang tukang ngusap kalau ada kemajuan, kalau maju dikit ngejebur Bu. Betul? Dah makanya suami istri itu harus bisa menerima kekurangan masing. Kewajiban kita harus tahu. Ingat ibu-ibu, kewajiban kita 1, sebedak berdandan depan suami untuk suami. 2, ngedangkak apapun yang suami minta, kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Ibu nggak boleh nolak. Kalau nolak bagaimana? Nanti diikat, dilemparin ke dalam neraka yang paling dalam. Kalau mau terusin. Saya cuma ngasih tahu doang. Dan tujuan nikah yang keempat adalah untuk bagaikan membunuh Yahudi. Kalau di malam Jumat 70 Yahudi yang mati. Malam Sabtu 10, setiap malam mati kita. Dan yang terakhir adalah mengharapkan keturunan yang soleh dan warroja'a waladin solihin yad'ulah, mengharapkan anak yang soleh dan solehah yang mau mendoakan orang tuanya ketika hidup sampai matinya. Anak soleh akan selalu berdoa buat orang tuanya. Ngerti belum Bu? Ngerti belum? Udah ngerti ya semuanya? Kalau udah ngerti ngajinya udahan ya. Karena kata guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah udah ngerti apa belum. Kalau jawabannya udah ngerti udahan, lu ngajinya karena udah keharti. Makanya saya tanya ngerti belum. Iya kata guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah udah ngerti apa belum. Kalau jawabannya belum ngerti udahan, lu kecapek-capek dari tadi ngecoblak wae. Masa belum ngerti juga. Udah sekarang mau ngerti, orang ngerti bodoh amat, waktunya udah siang. Ya, karena ini udah mau ada saweran. Ya. Barangkali ada kata, ada kalam dari
dari Ibu Sohibul Bait, Ibu Ida. Ada ucapan nggak? Bisa ada omongan gitu. Bu RK, ada omongan nggak? Oh begitu. Ngantennya suruh duduk depan apa? Saya mau nyawer siapa lah pengantinnya ke ora ada. Iya di bawah terus dipayungin ya. Ini kan mau diucapin ya. Ini katanya Bu ada kata-kata ya bukan omongan, ini mah bukan nazar. Kata Ibu Ida kalau anaknya ada jodohnya, ada milik rezekinya, pengen manggil ustazah sekalian saweran sungkeman ya Bu ya. Karena ini ada pelepasan dari orang tua untuk putri tercinta. Karena sekarang jabatannya udah lain, udah bukan anak lagi, udah bukan urusan orang tuanya lagi. Sekarang udah punya kehidupannya sendiri dengan suami dalam rangka menjalankan rumah tangga. Tentunya pelepasan dari orang tua terhadap anak dan juga rasa terima kasih anak terhadap orang tua. Makanya adalah saweran di sini. Mudah-mudahan setelah saweran ini ya Bu ya, kedua-duanya orang tuanya maupun anaknya diberikan kebahagiaan oleh Allah. Karena di sini ada permen ya Bu, simbolnya permen itu semoga rumah tangganya selalu manis ya Bu ya. Semoga rumah tangganya selalu harmonis. Di sini juga ada ada kunyit ya. Ada dikasihin kunyit. Ada ini kunyit. Kunyitnya dikit biar banyak, pada tadi mah buat masak ikan. Belum didoain. Ini kunyit warnanya apa Bu? Ya iyalah kuning Ustazah. Ini kalau dipakai masak sedap apa tidak? Nah rumah tangganya biar sedap, biar cukup bumbunya, kayak makanan mah cukup asam garamnya, bumbunya cukup biar enak. Makanya rumah tangga itu luar biasa Bu. Ya, di sini juga ada beras. Beras itu adalah sumber kekuatan. Makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Semoga rumah tangganya ini diberikan oleh Allah kekuatan. Ya, meskipun badai menghadang. Ingat, rumah tangga tidak seindah yang dibayangkan, Neng Kiki, Aldi, ya. Mungkin di awal-awal saja kita akan merasa bahagia. Besok-besok akan ada rintangan, semuanya akan ada ya Bu ya. Manis, pahitnya ada. Ada tanjakan.